Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya ponsel yang paling dimendang-mendingin buat pertengahan tahun 2024 udah hadir di meja review kita, yaitu Poco F6. Ponsel ini kemarin tuh emang gila banget ya. Bahkan gak cuma buat acara peluncurannya, tapi harganya itu emang di luar nurul. Gak habis pikir banget saya. Tadinya tuh saya ngira buat varian terendah itu ya minimal ada di 6 juta, paling tingginya ada di 6,5 juta. Ternyata itu terlalu tinggi buat ekspektasi yang saya berikan. Karena buat varian terendahnya aja itu bisa kalian beli dengan harga 4,8 juta ya. Kemudian buat varian tertingginya ada di 5,7 juta rupiah, dan yang kita pegang ini adalah buat varian tertinggi. Dan seperti ini buat tampilan boxnya. Poco F6 tampilannya sih biasa aja karena udah kita sering lihat ya buat tampilan kayak gini. Di bagian sampingnya juga seperti biasanya, dan langsung aja mari kita unboxing, kita lihat sama-sama. Mari kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Ada hashtag Poconya beraksi, box tambahan, dan isinya ada SIM ejector, user manual serta kartu garansi, stiker dari Poco, unit Poco F6, kertas pembatas, USB Type-A atau Type-C, dan ini mantap banget kita mendapatkan adapter charger super ngebut di 90 watt. Dan hampir aja ketinggalan kita mendapatkan softcase tambahan. Ini softcase-nya bagus banget ya, karena bukan softcase yang tipikalnya bening mudah kuning kayak gitu. Dan ini buat tampilan desain dari Poco F6, tampilan desainnya tentu udah kelihatan familiar banget, mengikuti tren buat tahun 2024 ini. Misalnya kayak lampu LED flash yang dibikin membulat kayak ring gitu, dan kameranya cuman 2 aja ya, ini dibikin gede banget kayak gini. Kemudian terdapat branding Poco, ada juga keterangan 50 megapiksel OIS, di bagian bawahnya ini polos. Dan yang saya suka ini buat feel genggamnya masih kerasa enak dan juga nyaman. Cuman menurutku yang kerasa agak sedikit kurang itu buat pegangannya, menurutku masih kerasa sedikit mewah di Poco X6 Pro. Kemudian buat back covernya ini pakai back cover berbahan plastik atau polikarbonat, begitu juga buat bodi ataupun framenya. Di bagian samping terdapat sensor stick jari, kemudian ada tombol power. Di bagian atas ini komplit semua, ada lubang speaker, inframerah, kemudian ada noise cancellation. Di bagian samping kiri di sini polos, gak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian ada lubang SIM ejector, dan tentu masih bisa menampung 2 kartu SIM sekaligus. Sekarang kita hidupin terlebih dahulu buat ponselnya, dan ini menurutku buat layarnya udah cukup bagus karena udah terpasang buat anti gores bawaan dari Poco F6. Dan ini buat tampilan depan dari Poco F6. Tampilan desainnya tentu sangat kelihatan mewah banget ya. Apalagi ini buat tampilan depan kan kelihatan kayak punya 2 frame, 2 warna gitu. Ada lapisan warna hitam, kemudian ada juga buat lapisan warna silver atau warna putih kayak gini lah. Dan yang saya nggak habis pikir itu yang tadi di awal video udah kita sebutin ya. Tadinya tuh saya nggak mikir banget kalau Poco F6 bakalan ada di harga kurang lebihnya di 5-5,5 jutaan rupiah, atau buat sekarang ini harga normalnya 5-5,8 juta rupiah. Karena waktu pertama kali Poco F6 mau launching Indonesia kan itu sindir-sindiran sama Realme GT6 tuh. Jadi saya ngiranya ya paling kurang lebihnya ada dimulai harga 6-6,5 juta rupiah. Tapi ternyata ini masih ada di harga 5-5,7 juta rupiah. Ini buat memori penyimpanan memang sangat menarik banget ya. Saya sangat tertarik karena buat memori internalnya itu udah lega banget. Pakai RAM 12 GB, kemudian internalnya ada di 512 GB atau setengah tera. Dan yang udah kepake itu ada di kisaran 29 GB hampir 30 GB. Buat sistemnya ini ada di 9,4 GB. Kemudian buat berkas sistem ada di 20 GB. Ini menurutku ya standar lah, nggak bisa dibilang ringan, nggak juga bisa kita bilang berat. Tapi buat memori penyimpanan selega ini sih menurutku nggak ada masalah ya. Dan kita hitung terlebih dahulu buat aplikasi bawaan atau bloatware-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 aplikasi bawaan atau bloatware yang udah terinstall di Poco F6. Lalu buat urusan performa tentu Poco F6 ini mantap banget di kelasnya, apalagi di rentang harga 5-6 juta rupiah. Ini jadi Snapdragon 8S Gen 3 termurah buat sekarang ini. Ditambah lagi buat varian memorinya yang di awal video udah kita sebutin ya, ada 2 varian memori, yaitu dari 8/256 hingga 12/512 GB, dan tentu ini udah pakai UFS yang ngebut banget. Dan dari RAM 12 GB menurutku sih buat
buat manajemen RAM-nya ini menurutku kayak cukup gede ya, karena dari RAM 12GB ini buat manajemen RAM yang udah kepake itu nyampe 51%, RAM 12 sisanya ini ada di 5,5GB. Buat performa dari CPU throttling juga ini tentu mantep banget, tertingginya atau maksimal nyampe 328 ribuan gips, minimum masih ada di 228 ribuan gips, dan CPU throttling yang saya dapetin ini ada di 83%. Dan buat Antutu benchmark tentu Poco F6 ini juga jadi skor Antutu tertinggi nyampe 1.414 ribuan poin. Buat main Mobile Legends settingan defaultnya udah nyampe rata kanan 120 fps, grafisnya super. Buat PUBG Mobile juga ini udah bisa nyampe smooth 120 fps atau smooth ultra extreme, dan rata kanannya itu bisa nyampe ultra HDR ultra. Dan settingan default buat game Genshin ini dapatnya di mid 30 fps ya. Kalau kita ubah ke 60 fps ini keterangannya terlalu berat. Next bakalan kita bikin buat video konten gaming test dalam video terpisah tentunya ya. Kalian bisa rek aja di kolom komentar mau ditambahin game apa. Ini sih cuman ada 4 ya. Buat konektivitas wifi nya masih cukup terbatas buat speednya. Tentu buat urusan performa sih spekulasi saya dengan spesifikasi kemudian dengan skor yang dimiliki baik itu dari CPU throttling kemudian buat Antutu benchmark, tentu Poco F6 ini udah bisa lancar banget buat main game. Apalagi buat urusan layar yang dimiliki ini udah adem banget di mata. Layarnya pakai resolusi di 1,5K, luasnya di 6,67 in, kerapatan nyampe 446 pixel, refresh rate di 120 Hz, udah support dengan konten HDR10+, dan tentunya udah memiliki white color gamut. Dan berikut ini buat kualitas audio dari Poco F6. Buat kualitas audionya tentunya udah enak ya, karena punya dual speaker stereo, tapi bukan yang paling enak di harga 5 jutaan rupiah. Tentunya buat spesifikasi yang dilebihin tentu ada beberapa buat spek yang diturunin dari ponsel rata-rata atau ponsel dari kompetitornya. Tentunya dengan spesifikasi layar ataupun audio yang dimiliki ponsel ini, kalau cuma kita pakai buat multitasking ataupun buat nonton-nonton video di reel Instagram ataupun di video short kayak gini ya, udah kerasa enak, mulus, dan juga nyaman banget. Sekarang kita masuk di segmen fotografinya. Buat urusan fotografi, ponsel ini terlihat sederhana banget ya, karena cuma nampilin 2 kamera, dan ini saya suka banget karena buat 2 kameranya itu nggak gimmick, lebih tepatnya sangat berguna banget. Buat kamera utama pakai resolusi di 50 megapiksel, kemudian ada 8 megapiksel buat kamera ultra wide, dan ini punya 2 lampu LED flash. Dan buat kamera selfie-nya Poco F6 pakai resolusi di 20 megapiksel. Dan ini buat mode kamera ultrawide-nya ada di 0,6. Lalu buat video slow motion ini cuman mentok di 720 240 fps. Lalu buat teman kita dalam waktu keseharian, Poco F6 ini udah punya baterai gede di 5000 mAh. Pengisiannya juga udah ngebut banget, jadi baterainya awet, pengisian udah ngebut nyampe 90 watt. Dan buat kalian yang tertarik atau mau request di Poco F6 ini, kalian drop aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.